Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang materi pertidaksamaan logaritma dan pertidaksamaan eksponen. Cuma nanti yang akan kita bahas pertama adalah pertidaksamaan eksponen dulu. Dan pertidaksamaan logaritma. Pertidaksamaan eksponen. Jadi ini sebenarnya kelanjutan dari persamaan eksponen yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi yang membedakan antara pertidaksamaan eksponen dengan persamaan eksponen adalah hanya tandanya saja. Jadi dalam materi pertidaksamaan eksponen seperti pada materi-materi sebelumnya, kalau pertidaksamaan kita menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Nah, yang perlu kalian pahami adalah yang pertama kita akan membahas tentang sifat-sifat pertidaksamaan eksponen. Sifat-sifat pertidaksamaan eksponen. Untuk sifat yang pertama, jika bilangan pokoknya itu adalah lebih dari A lebih dari 1. A lebih dari 1. Jadi ada beberapa syarat yang harus kalian pahami nanti. Untuk bilangan pokok A lebih dari 1, ini yang pertama, jika A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka pengerjaannya adalah fx lebih dari gx. Kemudian yang kedua, jika A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka syaratnya itu fx kurang dari gx. Kemudian syarat yang ketiga, jika A pangkat fx lebih dari atau sama dengan A pangkat gx, maka syarat pengerjaannya adalah fx lebih dari atau sama dengan gx. Kemudian syarat yang keempat, jika A pangkat fx ini kurang dari atau sama dengan A pangkat gx, maka fx kurang dari atau sama dengan gx. Ini untuk bilangan pokoknya lebih dari A lebih dari 1. Kemudian jika bilangan pokoknya antara 0 sampai 1, ya, 0 kurang dari A kurang dari 1. Nah, ini agak kebalikannya. Jadi karena ini adalah fungsi menurun itu jika pangkatnya semakin besar maka nilainya semakin kecil. Jika pangkatnya semakin kecil maka nilainya semakin besar, sehingga nanti berkebalikan dengan syarat pada A lebih dari 1. Nah, yang pertama, jika A pangkat fx itu lebih dari A pangkat gx, maka ini agak berbeda dengan yang atas tadi. Ini nanti pengerjaannya adalah fx yang tadinya itu lebih besar, maka tandanya kita balik menjadi kurang dari, ya, lebih dari menjadi kurang dari. Jadi fx kurang dari gx. Kemudian yang kedua, jika A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka syaratnya adalah, ini juga dibalik. Jadi kalau misalkan syaratnya adalah kurang dari, yang diketahui adalah kurang dari, maka pengerjaannya itu adalah dibalik menjadi lebih dari. Jadi ini fx lebih dari gx yang tadi pada soalnya adalah misalkan nanti A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, pengerjaannya menjadi fx lebih dari gx. Ya, kenapa? Karena ini adalah fungsi, dikatakan fungsi menurun. Kalau yang atas tadi fungsi naik. Jadi fungsi naik itu jika
nilainya ini A-nya ini besar ya, maka fx dan gx-nya ikut besar ya, sama-sama besarnya. Ini fungsi naik, kalau ini fungsi turun. Jadi kalau fx-nya ini lebih besar, maka nilainya menjadi kecil ya, sebaliknya. Nah, itu dikatakan fungsi turun. Kalau fx-nya ini semakin kecil, maka justru nilainya semakin besar kalau untuk yang fungsi turun. Makanya di sini akhirnya dia dibalik pengerjaannya. Nah, ini salah-salahnya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang nomor 1 tadi. Jadi jika A pangkat fx lebih dari atau sama dengan A pangkat gx, maka pengerjaannya itu adalah fx kurang dari atau sama dengan gx. Kemudian yang syarat yang keempat, jika A pangkat fx kurang dari atau sama dengan A pangkat gx, maka syarat pengerjaannya menjadi fx lebih dari atau sama dengan gx. Nah, ini yang sifat dasar yang harus kalian pahami. Jadi ini ketika kalian ingin mengerjakan atau nanti kita mendapatkan beberapa masalah atau soal begitu, nanti solusinya adalah dengan memperhatikan dua syarat ini. Dari dua syarat ini nanti juga ada beberapa syarat. Jadi intinya adalah kita lihat dulu bilangan pokoknya kira-kira nanti lebih besar dari 1 atau di antara 0 sampai 1. Baik, misalkan ada contoh seperti ini. Kita ambil contoh yang paling sederhana dulu. Misalkan diberikan atau diketahui atau misalkan tentukan himpunan selesaian dari pertidaksamaan di bawah ini. Tentukan himpunan selesaian dari pertidaksamaan di bawah ini. Misalkan ada soal yang pertama 3 pangkat x dikurangi 2 lebih dari 3 pangkat 8. Ini yang pertama misalkan. Kemudian yang kedua, akar 5 pangkat x kuadrat kurang dari 25 pangkat x kuadrat dikurangi 3/4x. Kemudian misalkan soal yang ketiga, misalkan untuk soal yang ketiga, akar pangkat 3 dari 1/125 pangkat 3x ditambah 4. Kemudian ini lebih dari 1/25 pangkat negatif 3. Ini 1/125. Nah, kalau seperti ini kira-kira kita mengerjakannya seperti apa? Jadi kita boleh menggunakan sifat-sifat yang tadi, atau barangkali kalian punya metode yang lain juga bisa. Jadi misalkan kita mencoba mengerjakan yang A dulu. Kalau kita melihat tadi soalnya yang pertama adalah 3 pangkat x dikurangi 2 lebih dari 3 pangkat 8. Nah, kita lihat karena ini bilangan pokoknya adalah lebih dari 1, maka kita langsung mengerjakan sesuai dengan tandanya. Jadi karena tandanya ini di sini adalah lebih besar, maka pekerjaannya juga nanti juga lebih besar begitu ya. Jadi ini x dikurangi 2 lebih dari 8. Nah, sehingga pada kasus ini x kalau semua ruas ditambah dengan 2 berarti kita peroleh gimana? Jadi x lebih dari 8 plus 2, sehingga
X lebih dari 10. Nah, dari sini sehingga himpunan selesaiannya adalah X lebih dari 10, di mana nah kita sudah kesepakatan di awal bahwa jika tidak ada syaratnya atau tidak ada semestanya, maka secara otomatis kita ambil X anggota bilangan real pada kasus ini. Baik, ini untuk yang mengerjakan soal yang pertama. Sekali lagi, kalau kalian punya metode yang lain, bisa menggunakan barangkali dulu di kalian di sekolah dengan cara yang lain, boleh selama mengikuti aturan yang ada begitu ya. Baik, syarat yang pertama sudah kita kerjakan. Kemudian soal yang kedua, di situ dikerjakan ditanyakan bahwa akar dari 5x kuadrat kurang dari akar dari 5 pangkat x kuadrat kurang dari 25 pangkat x kuadrat dikurangi 3/4x. Nah, karena di sini bilangan pokoknya belum sama, sehingga kita harus menyamakan dahulu bilangan pokoknya. Nah, kalau kita lihat secara sepintas, bilangan pokoknya ini kita samakan bahwa kita bisa menemukan bilangan pokoknya ini adalah 5 gitu ya. Kita bisa mengganti atau kita bisa merubah akar dari 5 itu kita rubah menjadi 5 pangkat setengah begitu ya, sehingga kita peroleh bahwa di situ 5 pangkat setengah dipangkatkan lagi x kuadrat. Kemudian yang ini juga di sini kita peroleh 25 itu bisa dirubah menjadi 5 pangkat 2. Berarti ini 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi x kuadrat dikurangi 3/4x. Nah, karena ini sudah bilangan pokoknya sudah sama, maka kita lanjutkan pengerjaannya. Kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, berarti artinya adalah pangkatnya dikalikan. Berarti ini 5 pangkat setengah x kuadrat begitu ya. Kemudian kurang dari 5 pangkat 2x kuadrat dikurangi 6/4x. Nah, ini bilangan pokoknya sudah sama antara kiri dan kanan. Bilangan pokoknya yaitu 5. Karena 5 itu lebih dari 1, maka kita menggunakan aturan yang atas ya. Jadi untuk bilangan A, bilangan pokoknya A lebih dari 1, sehingga pada pengerjaan ini kita karena cara tandanya adalah kurang dari, maka pengerjaannya ya tetap kurang dari begitu ya. Jadi ini adalah setengah x kuadrat kurang dari 2x kuadrat dikurangi 6/4x. Baik, dari pekerjaan ini kita bisa langsung menggunakan pemfaktoran seperti di persamaan kuadrat begitu ya. Atau biar lebih mudah kita sederhanakan dulu. Misalkan ini biar lebih mudah, semua ruas kita kalikan dengan 2 begitu ya, sehingga kita peroleh ini x kuadrat kurang dari 4x kuadrat kemudian dikurangi 12/4 berarti 3x. Nah, biar lebih mudah ada salah satu ruas yang kita jadikan 0. Nah, misalkan semua ruas ini saya kurangi dengan x kuadrat, maka kita peroleh 3x kuadrat dikurangi 3x lebih dari 0 seperti ini ya. Nah, karena ini pemfaktorannya saya rasa tidak terlalu sulit bagi kalian. Nah, ini muncul x kuadrat, di bagian kiri juga ada x, maka kita bisa memfaktorkan 3x dikali x dikurangi 1, ini lebih dari 0 ya. Maka dari sini untuk pengerjaannya kita cari pembuat nolnya, mencari pembuat 0. Setelah ini pengerjaannya sama dengan kita mengerjakan pertidaksamaan kuadrat. Nah, karena kita mencari pembuat 0, maka kita sama dengankan 0. Jadi dari soal pertidaksamaan tadi akan memunculkan bentuk seperti ini. Nah, sehingga pertidaksamaannya diperoleh 3x sama dengan 0 atau x dikurangi 1 sama dengan 0.
Nah ini X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Baru kita gunakan garis bilangan. Nah dari sini syaratnya tadi adalah 0 dan 1 batas-batasnya. Nah kita coba nanti nilai yang memenuhi berapa, yang memenuhi dengan soalnya seperti yang kemarin. Jadi misalkan nilainya berapa, pembuat nilainya berapa, kemudian hasilnya berapa, tandanya apa. Misalkan X nya yang di bagian kirinya 0, saya ambil negatif 1. Negatif 1 kalau disubstitusikan ke sini ya, negatif 1 kalau disubstitusikan ke sini jadinya kira-kira berapa ya. Jadi negatif 1 kuadrat berarti 1 kali 3 berarti 3. Negatif 3 dikali negatif 1 berarti ini 3, berarti 3 tambah 3 berarti 6. Berarti negatif 1 di sini pada kasus ini adalah nilainya 6, sehingga tandanya adalah positif. Nah ini boleh saya tuliskan ini tandanya positif. Kemudian antara 0 dan 1 misalkan saya ambil setengah begitu ya. Setengah kalau dikuadratkan berarti seperempat dikali dengan 3 berarti 3/4. 3/4 dikurangi 3/2 ya. 3/4 dikurangi 3/2 berarti kalau kita samakan penyebutnya berarti 3 dikurangi 6. Nah 3 dikurangi 6 berarti negatif 3/4. Nah berarti tandanya pada kasus ini adalah negatif. Negatif 3/4 berarti ini adalah tandanya negatif ya. Kemudian di kanannya 1 kita ambil misalkan yang paling gampang 2 begitu ya. Ini bisa dihapus, ini hanya dibuang aja tadi. 2 kalau kita substitusikan ke sebelumnya tadi, jadi ini 2 kuadrat berarti 4, 4 kali 3 12, 12 dikurangi 6 berarti 6. Ini tandanya juga positif. Nah berdasarkan dari soal kita ambil yang nilainya lebih dari 0, karena ini adalah yang nilainya lebih dari 0 itu adalah yang ini arah ke kiri dan yang ini arah ke kanan. Maka himpunan selesaiannya boleh saya tulis di sini. Himpunan selesaiannya adalah X kurang dari 0 atau X lebih dari 1, di mana X adalah anggota bilangan real. Nah ini untuk himpunan selesaian pada soal yang pertama. Baik, untuk soal yang selanjutnya, akar pangkat 3 dari 1/125 pangkat 3x plus 4 lebih dari 1/25 pangkat negatif 3. Jadi ini kita samakan dulu bilangan pokoknya. Misalkan kita rubah ke dalam ini, kalian juga bisa menggunakan metode yang lain, barangkali dulu di sekolah sudah pernah kalian dapatkan, barangkali tidak sama dengan punya saya, tidak jadi masalah asalkan sesuai dengan aturan seperti itu ya. Baik, kalau misalkan kita punya 1/100 pangkat 125, misalkan saya rubah menjadi 1/5 begitu. 1/5 berarti 1/125 itu artinya 1/5 pangkat 3. Jadi ini kita bisa ubah menjadi seperti ini. Jadi ini 1/5 pangkat 3. Ini saya hapus saja dulu karena tempatnya kurang. Berarti ini kita punya 1/5 ini ya, 1/5 akar pangkat 3 dari 1/5 pangkat 3 dikali dengan 3x plus 4. Kemudian ini bisa kita ubah menjadi 1/5 pangkat
1/25 itu berarti 1/5 pangkat 2, ini dipangkatkan lagi menjadi, nah seperti ini. Kalau ini diubah ke dalam bentuk pangkat akar ini, berarti kita peroleh gimana? Berarti ini 1/5 pangkat 3, ya kan perkalian, pangkat dipangkat lagi berarti kan artinya perkalian, berarti ini 3x plus 4. Nah karena ini akar itu adalah kan artinya dipangkatkan sepertiga, berarti ini tiganya berarti menjadi per 3 seperti itu. Paham ya maksud saya ya? Jadi nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Ini 1/5 pangkat negatif 6. Nah berarti ini bisa hilang, ini hilang, ini hilang. Baik, berarti pada kasus ini kalau kita, nah karena ini adalah nilai atau bilangan pokoknya itu antara 0 sampai 1, maka yang tadinya tandanya lebih dari, yang ini tandanya lebih dari menjadi kurang dari, ya. Jadi menjadi bentuk seperti ini, 3x plus 4 ya menjadi kurang dari negatif 6, ya, sehingga kita peroleh kalau semua ruas ini saya dikurangi dengan 4, berarti 3x kurang dari negatif 6 dikurangi 4, berarti ini 3x kurang dari negatif 10. Berarti pada kasus ini nilainya x kurang dari negatif 10/3. Jadi himpunan selesaiannya itu adalah x kurang dari negatif 10/3, di mana x adalah anggota bilangan real, ya. Itu ya. Jadi ini untuk pengerjaan bagaimana kita mengerjakan jika nanti bilangan pokoknya adalah di antara 0 sampai 1. Ingat yang tandanya lebih dari ya menjadi kurang dari, atau boleh tidak menggunakan ini ya, sebenarnya sama aja. Sebenarnya saya ada metode yang lain. Ini diubah ke dalam bentuk bilangan pokoknya positif. Bilangan pokoknya lebih dari 0, lebih dari 1. Jadi boleh nanti tidak merubah. Jadi misalkan tadi kita punya kan ini 1/5 pangkat 3 dikali 3x plus 4 per 3 lebih dari 1/5 ya lebih dari 1/5 negatif 6. Berarti nah ini bisa tanpa merubah tanda. Maaf, ini kayaknya tempatnya agak, nah ini misalkan tadi kan ini gini, 1/5 pangkat negatif 6, berarti ini kan hilang. Nah negatif 1/5 itu kan pangkatnya 5 pangkat negatif 1, berarti ini kan dikalikan negatif. Nah ini boleh tidak merubah tanda, jadi nanti pasti nilainya akan sama. Jadi ini 3x plus 4 lebih dari 5 pangkat negatif 6, ya. Nah ini berarti negatif 3x plus 4 lebih dari, ini dikurung ya, berarti ini lebih dari 6. Nah kalau ini semua ruas dikalikan negatif 1, atau nggak perlu, misalkan ini negatif 3x dikurangi 4 lebih dari 6 begitu. Kemudian ini negatif 3x, semua ruas ditambah 4, berarti kita peroleh 6 ditambah 4. Kemudian ini negatif 3x lebih dari 10. Nah karena ini adalah semua ruas saya kali dengan negatif 1/3, kalau kita mengalihkan dengan negatif berarti kan tandanya berubah aja. Jadi ini x yang tadinya lebih dari menjadi negatif kurang dari negatif 10/3 kan gitu. Nah ini sama kan hasilnya, sehingga ini himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari negatif 10/3, di mana x nya adalah anggota bilangan real, ya gitu ya.
Nah gini ya, ini kalau kita nanti tanpa harus menggunakan yang sifat kedua, ya boleh kalian silahkan pilih salah satu yang menurut kalian mudah. Baik, untuk selanjutnya kalau tadi berhubungan dengan bilangan pokok, sekarang untuk eksponen yang pengerjaannya dengan selesaian model pertidaksamaan kuadrat. Ya ini anggaplah saya tulis yang ketiga. Nah tadi kan bilangan pokok itu yang lebih dari satu di antara 0 sampai 1. Ini yang ketiga, ya pertidaksamaan eksponen. Eksponen yang diselesaikan dengan pertidaksamaan kuadrat. Baik, ini model seperti ini itu pengerjaannya. Misalkan ada bentuk seperti ini, P dikali A pangkat 2X ditambah A pangkat X kemudian ditambah R. Nah ini misalkan karena ini pertidaksamaan, nanti tandanya bisa misalkan ini, nah saya tulis gini ya, ini 0. Nah di mana ini itu nanti bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, ya nanti tergantung soalnya gimana. Jadi tanda bintang di situ nanti merujuk kepada ini, karena ini pertidaksamaan tandanya seperti apa begitu ya. Nah kalau menggunakan seperti ini, nanti pastikan yang pertama itu hanya harus lebih dari 0 ya, sesuai dengan syarat eksponen. Kita yang bisa dikerjakan atau yang bisa diolah dengan aljabar adalah untuk yang hanya lebih dari 0 nanti. Ya, pertidaksamaan eksponen yang diselesaikan dengan pertidaksamaan kuadrat itu jika bentuknya seperti ini ya. Jadi P dikali A pangkat 2X ditambah A pangkat X ditambah R bintang 0 bintang itu ya ini tadi. Maka tetapkan yang pertama A lebih dari 0. Kemudian yang kedua kita ubah dari bentuk pertidaksamaan eksponen yang atas ini menjadi memunculkan pertidaksamaan kuadrat ya. Misalkan ini saya tulis, mohon maaf, ini misalkan saya tulis hi ya. Misalkan nanti kan apa namanya, dia punya koefisien begitu. Ini koefisien A pangkat X ya, P dikali A pangkat 2X ditambah hi dikali A pangkat X ditambah R. Kemudian nah yang ini bagaimana caranya memunculkan, nanti gini ya, ini px kuadrat ditambah qx ditambah r bintang 0. Nah setelah ini baru kalian mengerjakan seperti biasa seperti pertidaksamaan kuadrat yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah nanti biar ada gambaran akan saya berikan contoh soalnya nanti kira-kira seperti apa, seperti itu ya. Baik, misalkan contohnya seperti ini. Tentukan himpunan selesaian dari baik, soalnya adalah tentukan himpunan selesaian dari 5 pangkat 2X dikurangi 6 kali 5 pangkat X plus 1 ditambah 125 lebih dari atau sama dengan 0 jika X adalah anggota bilangan real. Nah ini sudah ada saya kasih semestanya. Sekali lagi kalau tidak ada semestanya, anggap nanti semestanya adalah anggota bilangan real. Nah kalau mengerjakan soal seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Jadi bagaimana caranya persamaan ini pertidaksamaan ini akan mengubah kita ke dalam bentuk pertidaksamaan kuadrat, memunculkan pertidaksamaan bentuk kuadrat. Nah kalau kita punya 5 pangkat 2X misalkan, kita bisa merubahnya. Baik, sekarang kita misalkan 5 pangkat X itu adalah
P begitu ya, maka kita peroleh kalau 5 pangkat 2x berarti maknanya apa aja? Kalau 5 pangkat x itu adalah P, berarti ini kan bisa saya ubah seperti ini sebenarnya, 5 pangkat x dipangkatkan 2 kan gitu, biar nanti tidak bingung ya. Saya tulis ini juga 6 dikali 5 pangkat x ini dikali 5 pangkat 1 ditambah 1, 2, 5 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, baru kita substitusikan. 5 pangkat x itu kan tadi P, berarti ini adalah P kuadrat dikurangi 6 dikali P ya, dikali 5 ditambah 125 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, dari sini bisa kita kalikan. Di situ kita peroleh ini berarti P kuadrat dikurangi 30P ditambah 125 lebih dari atau sama dengan 0. Kita tentukan pembuat nolnya. Berarti kalau kita menentukan pembuat 0, kita ubah menjadi bentuk persamaan. Nah, dari sini bisa kita faktorkan. Ini berarti kira-kira P dikurangi 25 dikali P dikurangi 5 sama dengan 0. Berarti ini P dikurangi 25 sama dengan 0, atau P dikurangi 5 sama dengan 0. Berarti P sama dengan 25 atau P sama dengan 5. Nah, pada kasus ini karena ini adalah ketaksamaan, maka kita gunakan garis bilangan. Ini di sini 5, atau kita atau kita ini, karena tadi adalah P, kita kembalikan ke P nya. P itu adalah 5 pangkat X sama dengan 25, atau 5 pangkat X sama dengan 5. Berarti pada kasus ini 5 kita samakan bilangan pokoknya, berarti ini 5 pangkat 2 atau 5 pangkat X 5 pangkat 1. Berarti yang pertama ini X nya sama dengan 2 atau X nya sama dengan 1, seperti itu ya. Baik, kalau sudah kita bentuk garis bilangan. Ini 1, kemudian di sini 2. Berarti di kirinya 1 kita coba 0, nanti kalian tulis sendiri ya. Jadi 0 kalau disubstitusi, ya ini substitusikan karena ini sudah X, berarti substitusinya adalah ke sini. Ya, 5 pangkat 2 dikali 2 dikali 0 berarti 5 pangkat 0. Berarti berapa ini? 1. Berarti 5 pangkat 0 kan berarti ini 1. Yang ini. Berarti ini 0 ditambah 1 berarti 5, tinggal 5 pangkat 1. Berarti 6 dikali 5 berarti 30. Berarti ini 1 dikurangi 30 ditambah 125. Jadi artinya ini di 1 ini hasilnya 1 ditambah 125 berarti 126 dikurangi 30. Iya, 126 dikurangi 30. Untuk X sama dengan 0 itu nilainya adalah 90. Berarti kalau 90 tandanya di sini positif. Biasanya setelah positif di sini adalah negatif. Ini juga positif. Nah, ini bisa kalian cari sendiri nanti, karena tandanya adalah lebih besar atau sama dengan, berarti ini tandanya tertutup, ini juga tandanya tertutup seperti ini. Karena lebih dari 0 maka berarti ini arahnya adalah ke kiri, ini adalah arahnya ke kanan, gitu ya. Baik, biar tidak bingung, saya tulis aja nanti biar kalian tidak bingung gitu ya. X ini sama dengan
0 nilai dari, kemudian tandanya. Kalau X sama dengan 0, kita substitusikan tadi nilainya 90, ini tandanya adalah positif. Nah, biasanya kalau positif di sini nilainya biasanya negatif. Nah, kalian cari sendiri nanti antara 1 dengan 2 itu berapa, entah setengah, entah berapa gitu. Iya, ini cara yang pertama. Ya, nanti sehingga himpunan selesaiannya kalau berdasarkan ini X sedemikian hingga, ini boleh X sedemikian hingga X atau langsung juga boleh. Ya, ini saya rasa tidak terlalu dipermasalahkan. Yang paling penting adalah justru semestanya. Atau X lebih dari atau sama dengan 2, di mana X anggota bilangan real. Ini untuk metode yang pertama. Untuk metode yang kedua, mensubstitusikannya nanti. Ya, jadi biar seperti ini setelah ini, ya ini saya langsung ke sini. Jadi kalau ini tadi dari sini kita substitusikan P-nya saya ganti dengan 5 pangkat X. Nah, kalau yang metode selanjutnya setelah ini itu langsung kita menggunakan garis bilangan. Ya, jadi boleh garis bilangan. Ini kemudian ini P-nya berarti ini 5, ini 25. Nilai dari kita buat kayak tabel, tapi nanti tabelnya disubstitusikan ke P bukan ke X. Nah, ini bedanya. X nya antara 5 sampai di kirinya 5, misalkan saya ambil 0. Nah, ini karena ini P, maka nanti disubstitusikan ke sini ya. Maaf. Disubstitusikan ke sini. Kalau kita menggunakan P berarti ini bukan X, berarti ini adalah P begitu ya. Ini nilainya P ya. P untuk 0 itu disubstitusikan ke sini, kira-kira nilainya berapa? Oh, berarti ini 0 kuadrat 0 dikurangi 30 kali 0 ditambah 125, berarti ini adalah nilainya 125. Ini positif, berarti setelah itu kalian cari misalkan di antara 5 sampai 25 kira-kira nilainya berapa, misalkan 6. Nanti 6 disubstitusikan ke sini, silahkan disubstitusikan 6 kuadrat 36 30 dikali 6 180 dikurangi 36 berapa ya? Ya, ini tadi negatif 180 maaf tadi 6 kuadrat 36 dikurangi 180 berarti negatif 144. Negatif 144 ditambah 125 berarti berapa di situ? Berarti negatif 19 ya. Ini negatif 19, ini berarti tandanya negatif. Biasanya setelah negatif kalian cek sendiri di situ kira-kira berapa, misalkan 26 begitu, berarti ini tandanya positif ya. Silahkan dicari sendiri, karena ini adalah lebih dari, berarti ini seperti ini. Nah, ini arahnya ke kanan, ini arahnya ke kiri, ini arahnya ke kanan. Nah, karena ini tadi masih berhubungan dengan P, berarti kan nilai P nya kan gini tuh ya, P lebih kurang dari 5 atau P lebih dari 25. P nya tadi apa? P nya tadi 5 pangkat X kurang dari 5 atau 5 pangkat X lebih dari 25. Nah, ini kalau kita ubah ke bilangan pokoknya sama, ini 5 pangkat X kurang dari 1 atau 5 pangkat X lebih dari 5 pangkat 2. Nah, berarti pada kasus ini saya hapus saja dulu ya. Tadi himpunan selesainya untuk yang di sini pasti hasil solusinya sama. Nah, karena ini bilangan pokoknya X 5 sudah sama dengan 5, berarti ini X kurang dari 1 atau X lebih dari 2. Karena ini tadi kurang dari atau sama dengan, ini tandanya kurang dari atau sama dengan. Nah, seperti ini ya. Terlalu cepat tadi.
Nah, seperti ini, berarti ini seperti ini. Nah, sama kan dengan tadi, himpunan selesaiannya X segitiga hingga X kurang dari atau sama dengan 1 atau X lebih dari atau sama dengan 2, di mana X anggota bilangan real. Jadi menggunakan ini juga boleh, juga ini juga boleh. Jadi silakan nanti, yang kalau menurut saya yang paling gampang menggunakan yang ini. Kenapa? Karena ini kalau menggunakan yang ini agak kesulitan. Ya, nilai X-nya, sorry, ini X, untuk X-nya ini 0 ya. Yang atas nanti kalau pangkat setengah kesulitan bisa, tapi agak lama kan. Ya, misalkan antara ini tadi ngeceknya antara 1 sama 2 misalkan berapa, 1 sama 2 1,5, berarti nanti dipangkatkan satu yang ini atau 2 dikali X nya saya rubah menjadi 3/2, ini juga 3/2 kan agak kesulitan pangkatnya. Nah itu agak lama, lebih mudah menggunakan metode yang ini. Setelah ini langsung mencoba ke sini, nanti hasilnya juga sama. Ya, itu ya, ini untuk eksponen.